5 tugas Nabi Isa alaihi salam saat turun ke bumi jelang hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Siswanto Pujakesuma. Di video kali ini kita akan berbagi kisah tentang 5 tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam kedua kalinya di akhir zaman. Apa saja tugas beliau? Yuk kita simak video berikut ini. Jangan di skip agar tidak sesat. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang kisahnya tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Dirinya kerap disebut-sebut sebagai sosok yang akan turun ke bumi jelang kiamat. Dalam Islam, kiamat dimaknai sebagai hari kehancuran alam semesta dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut sejumlah tanda-tanda kiamat melalui sabdanya. Terkait kiamat juga disebutkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya surah Hajj ayat 7. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Baca juga. Tanda-tanda hari kiamat sugra dan kubra. Sudah ada yang terjadi. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk yang kedua kalinya. Menukil buku kiamat. Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi susunan Mansur Abdul Hakim. Syekh Ahmad Syakir berpendapat bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam tidak menjadi masalah yang diperdebatkan oleh kaum muslimin. Sebab, terkait hal ini diterangkan dalam sejumlah hadis sahih. Sebaliknya, kaum muslimin yang tidak mempercayai turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi dianggap sebagai orang yang ingkar terhadap agamanya. Senada dengan itu, Ibnu Katsir dan Syekh Al-Albani memiliki pandangan serupa. Mereka menganggap sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah mutawatir sehingga wajib diimani. Lantas, apa saja tugas Nabi Isa alaihi salam saat kembali ke bumi? Tugas yang diemban Nabi Isa alaihi salam ketika kembali ke bumi adalah 1. Membunuh Dajjal, Yajuj dan Majuj. Salah satu tugas Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi ialah menumpas Dajjal, Yajuj serta Majuj sebagaimana dikutip dari buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat susunan Halilur Rahman El-Mahfani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara karena beberapa alasan. Agama mereka satu sedang ibu mereka berbeda-beda. Aku adalah orang yang lebih berhak bersaudara dengan Nabi Isa bin Maryam, karena antara aku dan dia tidak ada nabi, dan dia akan turun. Bila kalian melihatnya, hendaklah kalian mengenalnya. Dia berbadan sedang, kulitnya kemerah-merahan dan berambut lurus. Seolah-olah kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Mengenakan pakaian warna kekuning-kuningan. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan pajak dan mengajak orang-orang masuk Islam. Pada zamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan semua agama kecuali agama Islam. Dan pada zamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Isa al-Masih putra Maryam setelah terbunuhnya Dajjal. Dunia pun aman tentram sehingga unta dapat hidup aman dengan singa, harimau dengan sapi, serigala dengan domba, dan anak-anak bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Nabi Isa al-Masih putra Maryam akan berada di bumi selama 40 tahun. Kemudian, dia meninggal dan orang-orang muslim mensalati jenazahnya. Hadits riwayat Ahmad. 2. Sebagai penyelamat manusia, Dajjal, Yajuj dan Majuj bertugas menyengsarakan manusia. Karenanya,
kedatangan Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi nanti untuk memberantas musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa setelah memberantas ketiganya, Nabi Isa alaihi salam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup di bumi selama 40 tahun dan kehadirannya menjadi penanda kiamat besar. 3. Menjadi pemimpin kaum muslimin. Mengutip buku situs-situs dalam Al-Quran, dari peperangan Daud melawan Jalut hingga Gua Ashabul Kahfi karya Syahruddin El-Fikri, Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi bukan sebagai nabi. Beliau menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 4. Memberi tanda datangnya kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk yang kedua kalinya juga memberi tanda datangnya kiamat. Dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. 5. Menyerukan tauhid. Bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk yang kedua kalinya juga sebagai penyeru tauhid. Bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Beliau akan memberitahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan follow akun dan channel Siswanto Pujakesuma. Terima kasih.